Banyak sekali video dan foto atau dokumentasi yang tersebar yang memperlihatkan kemeriahan dari karnaval ini. Dan semua orang yang mengikuti karnaval ini menggunakan kostum satanik. Nah, ini entah apa ya korelasinya dengan banyak acara sekarang. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, lagi-lagi ya geng, sekarang banyak banget acara-acara atau festival-festival yang berbau satanisme. Namun kali ini yang akan kita bahas adalah sebuah acara atau festival yang berbau satanisme, namun langsung mendapatkan akibat atau dampak yang buruk atas festival negatif tersebut. Sebelumnya maaf banget nih kenapa gue bilang ini festival negatif, karena mungkin kalau misalkan di acara-acara lain seperti yang kemarin di Grammy gitu ya, yang dimana di saat itu Sam Smith tampil dengan pakaian dan juga konsep yang serba satanisme. Namun kalau kita lihat ya tidak banyak embel-embel yang menghina Tuhan atau menghina agama gitu ya. Tapi mereka hanya fokus kepada konsep satanisme tersebut. Berbeda dengan yang terjadi di Brazil nih geng. Yang dimana negara yang satu ini membuat sebuah acara festival besar-besaran yang kelasnya itu kelas negara gitu ya. Atau level nasional. Nah namun banyak hal-hal yang menyimpang di dalam konsep festival ini. Di saat festival ini berjalan, berlangsunglah pawai dengan menggunakan kostum iblis dan satanisme. Namun yang parahnya di sini adalah tidak cukup sampai di situ, adanya pelecehan terhadap agama, bahkan terhadap Tuhan dari keyakinan salah satu agama yaitu agama Kristen. Nah, jadi di sini mereka melecehkan Yesus Kristus. Apa yang mereka lakukan ini langsung mendapatkan karmanya atau mendapatkan balasannya, yang dimana mereka mendapatkan musibah yang menelan korban jiwa, dan bahkan ini terjadi di saat karnaval ini masih berlangsung. Nah, bagaimana nih cerita selengkapnya tentang kejadian ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Oke, Karnaval Brazil tahun 2023. Membahas tentang hal ini, ya di Brazil ini sudah sering atau ini menjadi acara tahunan dari negara penghasil pesepak bola dunia ini. Karnaval di tahun 2023 ini digelar di kota Rio de Janeiro dan Sao Paulo, Brazil, yang dimulai pada hari Sabtu 11 Februari tahun 2023 sampai dengan hari Sabtu berikutnya yaitu 25 Februari tahun 2023. Jadi bisa dikatakan party ini atau karnaval ini akan diadakan selama seminggu penuh. Ajang karnaval ini semacam ajang balas dendam gitu ya geng. Karena selama pandemi masyarakat Brazil ini tidak bisa mengadakan festival karnaval yang setiap tahunnya mereka adakan ini. Nah baru kali ini mereka bisa mengadakan dan ini menjadi sebuah karnaval yang besar-besaran. Nah seperti yang gue katakan sebelumnya, karnaval kali ini benar-benar menyimpang, yang dimana mereka semacam ingin melawan Tuhan mereka sendiri. Di sini kenapa gue bilang Tuhan mereka sendiri? Karena memang mayoritas dari masyarakat Brazil itu beragama Kristen, pengikut Yesus Kristus. Sehari sebelum acara, yang dimana ini merupakan hari persiapan gitu ya, tepat di tanggal 10 Februari tahun 2023, patung Yesus Kristus yang sangat ikonik, yang sangat besar, terletak di Rio de Janeiro, tiba-tiba tersambar petir. Kalian pasti tahu ya, patung Yesus yang gede banget itu. Kalian bisa lihat dari gambar, ukurannya itu ya ini berapa ribu kali ukuran manusia gitu, benar-benar besar. Patung ini tersambar petir satu hari sebelum festival dimulai. Yang dimana berarti itu hari dimana persiapan dari festival menyimpang ini akan diadakan. Dokumentasi tentang patung Yesus ini terkena petir itu banyak banget ya kan. Banyak orang yang mengabadikan momen itu dan banyak juga di Google kalau kalian cari gitu ya. Nah petirnya itu menyambar di bagian kepala patung Yesus Kristus tersebut. Bagian kepala patung Yesus yang dinamai dengan Christ the Redeemer atau Kristus Sang Penebus itu pun akhirnya rusak. Dan hal ini menjadi sebuah petanda awal di mana karnaval yang akan diadakan keesokan harinya ini akan mengundang musibah.
Karena di saat itu kan nggak ada yang tahu nih, ternyata karnavalnya itu bertema tentang penyimpangan atau penentangan terhadap Tuhan mereka gitu kan. Nah tapi ya Tuhan mereka mungkin udah tahu duluan gitu ya, makanya dikasih peringatan gitu. Karena menurut gue nih geng ya, apapun agamanya ya, walaupun gue seorang muslim, tapi gue sangat percaya gitu kekuatan alam gitu ya. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Masyarakat Brazil itu dominannya adalah umat Kristen, yang dimana otomatis setiap hari mereka berdoa kepada pencipta yang mereka percaya, yaitu Yesus gitu kan. Nah tiba-tiba segala berkah sudah diberikan, tapi malah mereka menyimpang atau berkhianat. Dan jelas itu akan mengakibatkan murka dari semesta, ya kan? Ya gue percaya hal itu sih. Karena kalau berbicara tentang Yesus, juga di agama Islam, Yesus dikenal dengan Nabi Isa, alias ya termasuk ke dalam nabi yang diimani oleh orang muslim. Oke, kita kembali lagi. Barulah keesokan harinya karnaval ini diadakan. Banyak sekali video dan foto atau dokumentasi yang tersebar yang memperlihatkan kemeriahan dari karnaval ini. Dan semua orang yang mengikuti karnaval ini menggunakan kostum satanik. Nah, ini entah apa ya korelasinya dengan banyak acara sekarang yang menggunakan embel-embel satanik gitu ya. Mau dari Grammy, Super Bowl, terus juga ada beberapa acara-acara lain yang benar-benar secara frontal merepresentasikan bahwa satanisme sudah memegang kendali atau sudah menguasai dunia. Selain memakai kostum iblis, ada juga sebuah patung iblis yang sangat besar yang dibawa atau diarak dalam acara tersebut. Nah, kalau kalian lihat ya dari kostum-kostumnya warnanya mirip ya dengan acara yang diadakan oleh Sam Smith kemarin. Dan bahkan seperti yang kita tahu ya, di dalam tahun ini ada sebuah pertemuan para penganut satanisme atau Satanic Temple yang diadakan di Amerika Serikat secara besar-besaran dan pertama dalam sejarah gitu. Jadi di sini para pengikut satanisme ini benar-benar sudah menunjukkan diri mereka, bahkan mereka menunjukkan eksistensi mereka di dalam sebuah pergelaran acara level nasional atau ya acara sebuah negara. Yang parah di dalam hal ini adalah adegan yang memperlihatkan seseorang yang berpenampilan atau berkostum seperti Yesus, Tuhannya umat Kristen. Di dalam pengadegannya, Yesus ini ditarik serta diinjak oleh iblis. Dan ini bisa dikatakan adalah sebuah pengadegan pelecehan terhadap Tuhan mereka sendiri. Karena mayoritas mereka adalah penganut agama Kristen. Ya tapi kita nggak tahu juga nih ya, penyelenggara acara ini kemungkinan bukan Kristen. Lebih kepada pengikut atau orang-orang yang imani satanisme. Tapi ini cukup melecehkan gitu ya. Kalau memang mereka bukan berasal dari orang Kristen, kenapa mereka harus menghina atau melecehkan Tuhan dari agama lain? Yang mana ini sebenarnya nggak selayaknya dilakukan. Nah namun semua ini akhirnya harus mereka bayar dengan nyawa. Yang dimana pesta yang seharusnya dilaksanakan selama seminggu penuh malah berubah menjadi bencana yang sangat besar di tengah-tengah pergelarannya. Jadi belum sampai 1 minggu semuanya harus mereka bayar lunas cash dengan azab yang harus mereka terima. Sebuah bencana menimpa pergelaran acara ini tepat di tanggal 19 Februari. Tiba-tiba di saat itu terjadilah hujan lebat yang menyebabkan banjir dan juga tanah longsor di sepanjang pesisir negara bagian Sao Paulo, Brazil Tenggara. Jalan-jalan di sepanjang daerah pesisir akhirnya ditutup oleh pemerintah karena banyaknya tanah longsor dan adanya kerusakan jalan serta beberapa rumah karena disebabkan oleh badai. Menurut informasi ya, area bertekanan rendah di lepas pantai Brazil membawa aliran darat yang lembab menyebabkan curah hujan yang signifikan di wilayah tersebut. Nah ini menurut ya data ilmiahnya. Lalu sementara itu pegunungan Sao Paulo meningkatkan curah hujan melalui pengangkatan orografis. Kalau kita jelaskan secara ilmiah ya memang semua ini masuk akal gitu ya, ada perhitungannya gitu, ada datanya. Tetapi yang jadi pertanyaannya adalah secanggih-canggihnya alat yang diciptakan manusia untuk memprediksi cuaca kok masih bisa kecolongan? Kenapa mereka mengadakan festival di saat curah hujan yang cukup besar dan bisa menyebabkan bencana banjir kayak gini? Ya secara logikanya kalau memang mereka udah punya ahli, pasti ahlinya udah ngecek dulu dong. Ini di tanggal sekian hujan atau enggak, badai atau enggak, aman atau enggak. Tetapi di dalam kejadian ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya semacam sudah menjadi rencana yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Di saat mereka sangat yakin acara mereka akan meriah, acara mereka akan lancar, tiba-tiba semuanya berubah menjadi bencana. Jadi seberapa kuat pun gitu ya pihak pemerintah dalam memprediksi cuaca di saat itu, semuanya berubah jadi musibah hanya dalam waktu 1 detik.
Dan di sini banyak yang menyadari apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang menyimpang yang harus mereka terima gitu geng ya. Bahkan presiden mereka sendiri itu akhirnya tertampar oleh kondisi alam yang seolah-olah menegur mereka dengan sangat keras. Yang dimana di saat itu Presiden Luiz Inácio Lula da Silva langsung membuat statement. Dia bilang kayak gini, terkadang alam mengejutkan kita, tapi terkadang kita juga menggoda alam, kata dia. Nah ini yang kayak gue bilang tadi nih, jangan macam-macam gitu ya. Kita boleh berbeda-beda agama, tapi kekuatan semesta, kekuatan dari alam itu nggak bohong. Karena mau bagaimanapun, apa yang kita panjatkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan, itu didengar oleh semesta tempat kita berpijak gitu. Jangan kita hanya berdoa ketika kita membutuhkan, ketika kita sedang jatuh, tapi ketika kita sedang bersenang-senang, kita melupakan sosok yang selalu kita doakan dan bahkan malah kita hinakan gitu di saat kita sedang bersenang-senang. Nah inilah akibatnya geng. Oke, kita balik lagi nih geng. Di dalam kepercayaan manapun sudah sangat jelas tertulis di setiap kitab sucinya gitu ya, bahwa penghinaan terhadap Tuhan itu tidak bisa ditoleransi. Kita ambil contoh, menurut informasi, agama yang dianut oleh warga Brazil itu kebanyakan adalah Katolik Roma dan juga agama Protestan yang menjadi agama kedua paling banyak dianut oleh warga Brazil. Ya mungkin dua agama ini sebenarnya berbeda, tetapi yang diimani tetap satu, yaitu Yesus gitu kan. Nah berarti kita ambil salah satu kalimat yang sangat jelas di dalam Kitab Injil, yang mana ini tertulis jelas di dalam Alkitab Injil Imamat bab 24 ayat 16 yang bunyinya kayak gini nih. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jamaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Jelas banget ya. Ini buat teman-teman dari agama Kristen, Katolik, kalau gue salah nih dalam membaca atau menyampaikan pesan ini, mohon dimaafkan dan mohon diluruskan ya, karena ya basically gue Muslim gitu. Dan ini jelas banget ya geng, tertulis di sana bahwasanya penghinaan terhadap Tuhan itu akan cash dan kontan dibayar di dunia, langsung ditunjukkan. Dan yang masih menjadi pertanyaan gue sampai saat sekarang ini, kenapa mereka berani banget gitu ya melecehkan Tuhannya sendiri gitu ya. Nah di agama Islam sekalipun, di dalam kitab suci Al-Quran juga disebutkan nih tentang hukum bagi orang yang menghina Tuhan. Ini jelas sekali tertulis di surah Al-Ahzab ayat 57 yang bunyinya kayak gini. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Nah gimana tuh? Jelas banget tertulis ya. Ini jelas banget tertulis. Mungkin teman-teman masih ada yang belum paham tentang makna dari azab. Mungkin teman-teman dari agama lain ada yang belum paham. Jadi apa makna dari azab? Azab ini dibagi ke dalam 3 bagian geng, yaitu siksa dunia, siksa kubur, dan siksa akhirat. Nah yang terjadi di Brazil, kalau menurut kepercayaan umat muslim, ini adalah contoh azab dunia. Dan azab dunia sendiri itu banyak bentuknya geng. Nah azab dunia itu bisa berupa kehinaan, wabah penyakit, terus gempa yang kuat, angin topan, banjir, petir, kebakaran besar, dan sebagainya. Yang jelas ini semua adalah musibah aja pokoknya. Nah itu adalah sebuah bentuk azab. Jadi perlu ditekankan juga ya, nggak semua musibah itu bisa kita anggap sebagai ujian. Bisa aja itu azab karena kita melakukan kesalahan. Jadi nggak semua nih, kalau misalkan lo ada kena musibah atau apa, oh ini ujian dari Tuhan. Belum tentu, kita harus koreksi diri juga. Kemarin gue habis bikin apa ya? Ini dosa apa yang gue buat ya? Benarkah ini musibah karena ada hikmahnya? Benarkah ini musibah karena ujian? Atau justru ini azab? Nah itu harus dikoreksi juga tuh geng. Dan teman-teman juga koreksi ya kalau gue salah dalam menyampaikan nih, karena ilmu agama gue juga cetek banget. Gue cuma mencoba untuk berbagi aja. Oke, kita kembali ke pembahasan karnavalnya nih geng. Dikarenakan terjadinya bencana di tengah-tengah perayaan karnaval ini, akhirnya karnaval yang harusnya diadakan sepanjang minggu itu harus terhenti. Ada ribuan orang yang datang ke karnaval Brazil ini, yang membuat kondisi tersebut semakin parah dan jumlah korban manusia semakin banyak akibat bencana alam tersebut. Ada banyak video yang tersebar di media sosial yang menunjukkan bagaimana rumah-rumah di sana tiba-tiba terendam banjir dan hanya atapnya saja yang terlihat, serta banyaknya kendaraan yang hancur. Lalu banyak tim penyelamat dan juga warga yang menggunakan perahu
agar bisa selamat dari banjir tersebut. Nah, lalu yang paling miris adalah banyaknya warga yang masih memakai kostum namun terjebak di jalanan yang sudah mulai banjir. Kalau kalian lihat videonya, serem banget kayak film zombie, geng. Sebagian sudah masuk ke dalam menyelamatkan diri, yang lain masih di luar menangis-nangis minta dibukain pintu untuk bisa masuk ke dalam ruangan yang sama agar bisa selamat. Dan gak tanggung-tanggung ya, akibat kejadian ini ada 65 orang yang tewas dan membuat ratusan lainnya mengungsi, dan juga banyak korban yang hilang karena terseret arus. Yang sedihnya adalah di saat itu gak cuma warga Brazil yang menghadiri karnaval Brazil ini, banyak juga wisatawan yang datang dari luar negeri akhirnya terjebak di dalam bencana ini. Dan menurut laporan pemerintah negara bagian Sao Paulo, curah hujan di wilayah tersebut mencapai 682 mm atau 26,9 in dalam waktu 24 jam. Dan ini merupakan salah satu curah hujan tertinggi yang pernah terjadi di Brazil dalam waktu sesingkat itu. Kayak diguyur sama Tuhan sejadi-jadinya gitu, geng ya. Gak ada mendung dulu, gak ada gerimis dulu baru hujan gede, enggak. Langsung lebat aja, brum gitu. Gimana mau nyelamatin diri tuh? Bisa emang. Dan lebih dari 1.000 personil gabungan dari pihak pemerintah menjadi tim penyelamat dalam kasus ini. Namun ya balik lagi, 1.000 orang itu kan juga manusia, 1.000 orang itu juga punya keluarga gitu ya. Walaupun mereka menjadi tim penyelamat, mereka menjalankan tugas, ya pasti mereka mendahulukan keluarga mereka terlebih dahulu ya kan. Akhirnya orang-orang yang mengikuti festival ya kalang kabut menyelamatkan diri masing-masing. Banyak warga yang belum bisa dievakuasi karena jalanan atau akses menuju ke tempat tinggal mereka itu tersapu oleh longsor dan banyaknya jembatan-jembatan yang putus. Dari data pemerintah, ada sekitar 4 juta penduduk Brazil yang memang tinggal di 14.000 wilayah yang beresiko terkena bencana alam. Misalnya seperti lereng pegunungan Sierra de Mar di dekat Baradossahi, sebuah pantai di São Sebastião. Dari perkiraan cuaca, itu menunjukkan kalau hujan lebat akan terus berlanjut di daerah pesisir Sao Paulo. Dan kondisi ini akan semakin memperparah kondisi di Sao Paulo, Brazil. Dan ini akan menghalangi tim penyelamat untuk bisa mengevakuasi para korban. Nggak tanggung-tanggung ya, akibat dari semua ini, itu ada sekitar 2.440 orang yang kehilangan tempat tinggal dan harus dievakuasi. Dan pemerintah mengakui bahwa ini adalah bencana yang menyebabkan korban dengan angka kumulatif tertinggi yang pernah terjadi di Brazil. Namun di sini ada hal yang lucu ya, geng ya. Setelah bencana terjadi, tiba-tiba Presiden Luiz Inácio Lula da Silva langsung menyarankan kepada masyarakatnya dia untuk tidak lagi membangun rumah di daerah yang berisiko tanah longsor dan banjir besar. Yang jadi pertanyaannya adalah kenapa negara mengizinkan? Kan gitu. Membangun rumah kan pasti ada izinnya dulu dari pemerintah gitu. Apa mungkin beda kali ya peraturan di Brazil, nggak sama kayak di Indo mungkin. Tapi gue nggak tahu juga. Tapi di Indo malah jauh lebih baik ya. Pemerintah kita kalau memang tidak mengizinkan membangun rumah di sebuah tempat, ya jelas akan digusur. Contoh seperti yang terjadi di Jakarta. Banyaknya rumah-rumah yang dibangun di pinggiran sungai akhirnya digusur. Semua itu demi kenyamanan bersama dan menghindari banjir, dan juga menyelamatkan orang-orang yang nantinya beresiko bisa terseret arus banjir, menjadi korban gitu. Aduh, ini benar-benar nggak habis pikir gitu ya. Bisa begini jadinya gitu. Kok nyampe gitu ya otaknya buat menyepelekan Tuhan, buat menghina dan merendahkan agama gitu. Gila sih. Nah, lalu kemudian pada hari Senin 20 Februari tahun 2023, presiden mereka yaitu Luiz Inácio Lula da Silva barulah mengunjungi daerah-daerah yang terkena bencana alam menggunakan helikopter. Di saat itu dia mengamati Sao Paulo dari udara dan melihat bagaimana rusaknya kota Sao Paulo ini. Lalu setelah itu barulah presiden ini bertemu dengan gubernur Sao Paulo yang bernama Tarcísio de Freitas di Teater São Sebastião. Presiden Brazil ini bersama para kabinetnya berjanji untuk membantu membangun kembali kota yang sudah hancur ini dengan memberikan bantuan pembangunan rumah baru di tempat yang lebih aman bagi warga di sana. Dan ini menjadi PR yang mungkin akan bikin pusing pemerintah ya, karena fasilitas infrastruktur yang ada di Sao Paulo itu benar-benar hancur semua. Misalnya kayak akses jalan raya, rumah sakit, sekolah, semuanya itu harus dibangun lagi. Dan gak tanggung-tanggung ya, ada sebuah jalan raya yang menghubungkan Mogi das Cruzes dengan Bertioga di negara bagian Sao Paulo itu bakal ditutup selama 6 bulan. Gila gak tuh? Karena gara-gara kejadian ini, akses jalan di sana jadi rusak dan juga kerusakan parahnya pada sistem drainase di jalanan tersebut. Kacau banget, geng.
Tapi ya geng, kalau berbicara tentang festival di Brazil, memang agak-agak ajaib ya. Ini bukan sekali dua kali gitu ya, negara ini bikin festival yang menyimpang. Pernah ada di tahun 2008, yang mana ini terdengar cukup miris juga ya bagi kita masyarakat Indonesia yang budayanya mungkin agak ketimuran gitu. Dan dimana di tahun 2008 tersebut, pemerintah Brazil itu menghimbau masyarakat Brazil yang akan melaksanakan karnaval tahunan mereka selama 5 hari berturut-turut untuk melakukan sex party. Dan ini beneran ada. Ini buat kalian yang bocil-bocil otaknya jorok nih ya, kalau ke Brazil lo malah seneng lo, terkena banjir anyut meninggoy lo ya. Jadi ini benar-benar terjadi di Brazil tahun 2008, yang dimana pemerintah Brazil di saat itu membagikan sebanyak 19,5 juta on-om alias pengaman yang kayak karet balon tersebut kepada masyarakatnya secara gratis. Yang artinya adalah pemerintah ya justru mensupport masyarakatnya untuk melakukan anu-anu secara bebas gitu kan. Ya memang kalau dipikir-pikir ini adalah sebuah langkah yang justru aman gitu, karena membagikan alat kontrasepsi ya kan, karena ya namanya juga pesta rakyat, party-party, ditambah lagi negara mereka ini negara barat gitu yang bebas banget, udah pasti akan ada party anu-anunya gitu kan. Dan dukungan dari pemerintah dengan membagikan alat kontrasepsi atau alat pengaman ini untuk menghindari banyaknya ya orang-orang yang akhirnya tekdung gitu ya, hamil di luar nikah, dan juga menghindari penyakit menular seksual. Bener sih ya, tetapi dalam hal ini tuh agak gimana gitu kesannya ya. Ketika dikasih benda itu aja tuh bakal membuat bocah-bocah gitu atau orang-orang tua juga otaknya jadi kesana memang gitu. Lah alatnya ada nih gitu ya, barangnya ada nih. Kalau nggak disarungin, kalau nggak dipakai sayang gitu kan. Masa ya ditiup jadi balon ntar terbang ke Amerika ditembak lagi. Cina lagi yang salah. Enggak, maksudnya pemerintahnya aja udah mancing gitu. Bukannya disuruh berdoa untuk ya Brazilnya jauh lebih baik, malah disupport untuk anu-anu bersama. Di tahun 2008 tersebut, saking besarnya acara, seluruh warga Amerika Latin ini itu diliburkan, berhenti bekerja, dan berbaur bersama. Mereka boleh minum-minum, mereka boleh berdansa, terus juga mereka dibiarkan untuk melakukan parade atau festival, yang mana kalau dilihat oleh orang-orang Indonesia, Malaysia, atau orang-orang yang menganut budaya timur kayak kita tuh, festival tidak bermoral gitu ya kalau kita lihat ya. Jadi dibebaskan di hari itu oleh pemerintahnya. Karena menurut presiden mereka, setiap orang berhak untuk bersenang-senang menikmati hidup. Dan mengapa pemerintah mereka membagikan alat kontrasepsi dengan sangat banyak? Karena menurut pemerintah mereka, ketika karnaval diadakan, itu terlalu banyak orang yang rusuh gara-gara minum, gara-gara mabok. Jadi pemerintahnya tuh menghimbau agar masyarakat lebih baik anu-anu aja ketimbang harus mabok. Tapi aneh sih ya, setahu aing ya, setahu gue ya, kalau orang-orang di barat sana justru mabok dulu biar bisa anu-anu gitu kan. Jadi ya percuma gitu, walaupun dibagiin alat ya mereka tetap mabok dulu. Tapi mungkin menurut pemerintahnya adalah untuk menetralisir berantem. Jadi berantemnya di kasur aja gitu ya, dipindahkan gitu sama pemerintahnya. Mungkin gitu kali niatnya. Dan juga di saat itu kenapa pemerintahnya membagikan alat kontrasepsi tersebut, itu tujuannya adalah karena Menteri Kesehatan mereka menyampaikan kampanye tahunan mengenai seks yang aman, yang dimana mereka mempunyai jargon di saat itu, mau seks aman gunakanlah kondom katanya. Dan di saat itu mereka sedang kampanye melawan HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya. Ya mungkin ini karena saking bebasnya di sana. Dan untuk saat ini Brazil masih memulihkan kondisi mereka, terutama di kota Sao Paulo, yang mana kota ini menjadi pusat karnaval satanik yang menghina Yesus Kristus. Ya, kita tunggu aja nanti kabarnya bagaimana. Walaupun mereka melakukan kesalahan, kita harus tetap doakan yang terbaik ya buat para korban di sana. Semoga ya dengan adanya teguran ini mereka bisa kembali ke jalan yang benar gitu ya, menjalankan kehidupan yang normal, tidak melakukan penyimpangan kayak gitu, tidak menentang-nentang alam dan semesta gitu ya. Dan cerita ini semoga menjadi pelajaran juga buat kita nih, masyarakat Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan ya tetangga-tetangga lain gitu ya. Karena apa yang terjadi di sana itu benar-benar sebuah contoh balasan yang ditunjukkan secara instan karena mereka mencoba untuk menyenggol alam. Nah, jangan sampai kita juga melakukan hal yang sama. Tapi nih geng ya, dari isu yang beredar tentang festival Brazil yang dianggap sebagai penyebab datangnya musibah di Brazil saat ini, ternyata dibantah oleh salah satu konten kreator yang berasal dari Brazil namun dia bisa berbahasa Indonesia. Namanya itu adalah Felipe Fardes. Shout out buat Felipe, thank you banget udah ngasih informasi tambahan tentang hal ini. Nah, di dalam kejadian ini Felipe mengatakan kalau sebenarnya karnaval ini bukan tentang satanisme dan iblis katanya. Ya
Walaupun yang kita lihat sangat jelas di video tersebut besar sekali sebuah patung iblis, dan juga seperti yang gua udah tampilkan tadi, adanya adegan dimana Yesus diseret-seret oleh sosok yang berkostum iblis gitu kan. Nah, namun di sini Felipe justru membantah. Dia mengatakan kalau justru di festival ini menggambarkan tentang kebaikan, dan iblis yang ada di sana hanya sebagai simbolik dari sisi yang tidak baik gitu. Dan menurut Felipe juga banyak yang viral di media sosial hanya menampilkan video bagian yang ada iblisnya, padahal ada juga bagian kebaikannya seperti menampilkan Yesus Kristus dan lain-lain. Jadi di sini Felipe ini menekankan kalau acara festival ini bukan acara persembahan untuk iblis. Dan mengenai hujan deras yang terjadi di Brazil, katanya itu memang sering terjadi di bulan Januari dan juga bulan Februari, dan itu merupakan sesuatu yang biasa katanya. Tapi menurut kalian gimana, geng? Memang sih gue setuju dengan apa yang dikatakan oleh Felipe Verdes ini ya. Januari, Februari di Brazil memang sering sekali hujan, dan bahkan di Indonesia juga musim hujan gitu ya. Tetapi kan fokus kita nih di musibahnya gitu ya. Nah, yang menjadi titik fokus orang-orang sehingga mencocok logikan festival ini sebagai penyebab dari musibah yang terjadi adalah tanggalnya gitu ya. Yang dimana tanggalnya itu kok bisa bertepatan dengan festival atau pesta rakyat di Brazil yang berbau satanisme lalu disambut dengan musibah, yaitu di tanggal 19. Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Nah, tapi kembali lagi ya, semua ini menurut kepercayaan masing-masing, menurut keyakinan masing-masing, dan ya semoga dengan apa yang terjadi di Brazil kita bisa mengambil pelajaran dari ini semua. Ya kalau memang ini tidak berkaitan dengan azab yang dimaksud, ya setidaknya kita mengambil hikmahnya bahwa bagaimana caranya kita lebih menghormati alam, lebih menghormati tanah leluhur gitu kan, dengan tidak melakukan hal yang semena-mena ya, agar alam juga bisa bersahabat dengan kita gitu ya geng ya. Dan untuk kalian bisa tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian saksikan. Apakah menurut yang kalian lihat festival ini adalah sebuah festival tentang kebaikan untuk melawan iblis, atau justru sebaliknya kalian melihat festival ini adalah persembahan untuk iblis? Coba tinggalkan komentar di bawah.